bahasa cerdas nggak ada ya. Terus PKBM Wong Gesit. Ya. Wong Gesit. Ada Pak? Ada 63 siswa. PKBM Abuzar ada 49 siswa. Berapa ya? Betul? Oke. Ada PKBM Tunas Indonesia ada 16 siswa mengajar. Ada MNC ada 82 siswa. 82 siswa. Terus Asa ada 47 siswa. Nah, PKBM Bikenlik juga sama, belum bisa kita tarik datanya. Gitu. Oke, tadi adalah hasil rekapan data siswa yang saya tarik dari Dalpodik ke data sistem bio asesmen ini. Nah, sekarang Belum. Bapak dan Ibu Kalau nggak sekalian, tahun kemarin udah menyelenggarakan belum? bukan hanya Jadi bisa belum ya, melihat ini yang ini ya. Ya, yang lalu. jumlah total ataupun jumlah angka. Nanti asesmennya Sekarang gimana? saya akan memberikan Ntar akses disebutin. Bapak Ibu sekalian agar bisa melihat peserta didiknya, gitu ya. Mohon kiranya, makanya yang bawa laptop semua kan lembaga nih ya, gitu. Jadi langsung dipraktekkan, dibuka langsung. Nanti saya kasih password dan usernya, gitu. Langsung saja nih saya share sambil membaca juknis. Saya share di grup ya. Mohon buka grup semuanya. Nanti bisa dibuka masing-masing. Nah, di sini saya kasih akses untuk di online-nya http biopaket.kemdikbud.go.id. Itu nanti ada user dan passwordnya. X itu adalah kode kota, Y itu adalah kode sekolah. Passwordnya tinggal kode kota dan kode sekolah ditambahin P. Nah, kalau sudah membuka itu, nanti kan akan timbul password baru. Jadi PKBM harus membuat password baru. Kalau belum membuat password baru, belum bisa masuk ke sistem kayak seperti tahun lalu gitu. Makanya yang bisa membuat password baru adalah lembaga masing-masing. Gitu. Buka nanti setelah itu tahapan selanjutnya untuk melihat peserta didik yang tidak masuk di bio ini ya, mohon kiranya nanti bisa dibuka melalui di laman PD Data kemdikbud.go.id. Ini saya share lagi di grup agar bisa langsung dibuka langsung. Kalau memang ada ataupun peserta kelas akhir yang mengikuti asesmen nasional di laman ini, jika seandainya belum masuk semua berarti ada kendala residu, silakan perbaikan residu tersebut di Perpol PD. Gitu. Nah, ya ini kan makanya udah saya share nih di grup, mohon kiranya buka di PKB masing-masing. Nah, yang PKBM lama mohon kiranya buka semua, cek peserta didiknya semua. Dan untuk PKBM baru, di sini ada akses. Nanti saya kasih akses, saya share juga di grup. Kiranya udah masuk grup semua belum Pak Iko ya, yang baru? Pak Yunusa ya. Nanti di apa namanya, di Japri aja kali ya. Bukan. Nih, saya kasih lamannya agar mengisi formulir ataupun link tersebut, mulai dari data lembaganya sampai NPSN-nya serta peserta didiknya. Nanti diupload surat yang kemarin ibu bapak buat itu dalam bentuk PDF, bukan foto sebenarnya yang kemarin saya minta itu kan. Gitu, yang saya pinta itu dalam bentuk PDF, nanti diupload di sini gitu. Kemarin saya mau bantu, tapi kan nggak bisa saya share lagi, makanya
saya kasih linknya aja langsung, nanti bapak ibu sekalian yang upload langsung ya. Surat permohonan harus ada stempel dan tanda tangan jelas. Itu contoh suratnya juga kemarin sudah ada beberapa yang bagus, dan itu yang kiranya belum tahu formatnya, komunikasi ke PKBM yang sudah membuat surat gitu. Ini saya share di grup. Ini lamannya gitu. Itu untuk PKBM yang baru ya. Nah, untuk operator saya harus sampaikan lagi, karena kita sama-sama operator ya, penanggung jawab data siswa gitu, ratusan siswa, agar lebih teliti lagi untuk mengecek data siswa PKBM-nya itu, mulai dari hurufnya, tanggalnya, ataupun nama dan tanggal lahirnya mohon di-cross-check lagi agar lebih teliti lagi, jangan sampai ada kesalahan ataupun nama ataupun tanggal lahir di siswanya itu. Karena kenapa? Karena kalau ada kesalahan di siswa ataupun tanggal lahir, itu otomatis kan akan tertulis di ijazah. Ijazah itu pertanggungjawabannya walaupun hanya selembar kertas, pertanggungjawabannya adalah untuk seumur hidup itu. Kita nggak tahu namanya nasib siswa 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Kalau memang ada kesalahan nama aja dikit gitu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasih, kita sebagai dinas pendidikan hanya ibaratnya memperingati lagi ataupun mengingatkan lagi kepada operator agar tidak ada kesalahan untuk penginputan data siswanya itu. Karena sekarang dinas pendidikan tidak punya akses langsung, yang punya akses langsung adalah lembaga sendiri. Yang menginput data siswa itu adalah ya lembaga sendiri gitu, mulai dari segala apapun, mulai dari BOP, mulai dari peserta didik, mulai dari PTK, semua dilimpahkan, dipertanggungjawabkan di lembaga masing-masing. Dinas pendidikan hanya memantau data yang sudah jadi dari lembaga gitu. Itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan nih, masalah teknis seperti yang kita bertahun-tahun yang sudah kita laksanakan. Catatan penting untuk operator, tolong cek kembali dapodiknya. Dapodik dicek kembali kelengkapan lembaga, kelengkapan siswanya, mulai dari ujung-ujung kan ada tuh yang sampai ada catatan merah kan di dapodik. Kalau memang belum terisi ada catatan merah, itu mohon kiranya diisi, dilengkapi. Dan NISN-nya, kalau memang NISN yang belum masih kosong, itu nggak bakal ketarik ke kita gitu. Kemarin kan ada beberapa data siswa yang kiranya pindahan dari lembaga itu, dan sudah saya proses NISN-nya ibu bapak sekalian, dan mohon kira dicek kembali. Dicek kembalinya di mana? Di sistem PD data. Di sistem PD data. Udah saya share belum tadi ya? Di sistem PD data. Untuk nanti ada kekurangan ataupun belum diisi ataupun di mana, itu di PD data. Itu kalau belum terisi nanti ada silang. Kalau sudah terisi itu checklist hijau semuanya. Itu di dapodiknya. Berarti operator itu harus membuka PD data juga, harus membuka dapodik juga. Kalau sudah lengkap, laporin di kita, baru saya tarik lagi datanya gitu. Memang sekarang itu rada ribet gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi rada rapi. Ini data nggak akan kececer, dan dinas pendidikan juga nggak akan namanya ketinggalan data ataupun kesalahan lagi gitu. Dan dinas juga takutnya ataupun ada kesalahan dari lembaga ataupun siswanya kurang satu ataupun dua gitu kan. Kita juga dasarnya adalah jadi sistem gitu. Dan kiranya itu saja yang harus dicek ya. Terus cek nisennya yang masih kosong mohon dicek ya. Diceknya kenapa? Kan biasanya itu ada nisen yang double gitu. Kalau memang siswa pindahan ya dicek di nisen di sekolah asalnya.
dan sekolah asalnya harus wajib dihapus dulu baru di upload di Dapodik PKBM agar tidak double gitu NSN-nya ya gitu. Terus kelengkapan data mungkin ya memang wajib gitu, PPK-nya, data gurunya segala macam. Sekarang kita acuannya itu adalah Dapodik semuanya. Pusat itu menerapkan data siswa satu nusa, satu bangsa, satu data. Jadi satu data semuanya. Itu ya. Jadi online, serba online semuanya. Nah, untuk teknis assessment ini kan tahap awal untuk pendataan. Nanti pendataan selanjutnya setelah saya data sinkron semua, nanti per tanggal 15 baru saya cetak DNS gitu. Baru secara tertulis ataupun secara udah ditandatangani oleh dinas, nanti ibu dan bapak sekalian bisa menerima dan cross check lagi namanya, cross check lagi tanggal lahirnya segala macam, nanti diajukan lagi ke kita. Diajukannya itu juga ada sistem lagi bu bapak sekalian. Kalau untuk kesalahan tanggal lahir dan nama siswa itu ada sistem lagi, itu di Perpal PD, diajukan di Perpal PD, nanti di ACC oleh dinas. Kebetulan yang memegang sistem Perpal PD di Dinas Pendidikan itu adalah Pak Rohim ya, Pak Rohim. Nanti beliau yang ACC, saya juga berkoordinasi sama dia kalau ada kesalahan nama siswa ataupun tanggal lahir itu. Untuk Dapodik secara keseluruhan adalah Pak Eko PEP Dinas ya itu. Dan untuk saya ini khusus pendataan peserta asesmen nasional, artinya hanya kelas akhir yang saya tarik, hanya kelas akhir untuk 2021 gitu yang saya tarik. Makanya harus benar-benar diperhatikan Dapodiknya gitu. Bukan hanya tadi mungkin Pak Kasih sudah menyinggung ya itu hanya PTK-nya ataupun BOP-nya Pak. Yang harus diperhatikan adalah peserta didik ibu bapak sekalian, karena ini adalah pertanggungjawaban lembaga dan kita semua gitu. Bahkan saya juga dapat arahan dari petinggi-petinggi sebelumnya yang harus saya sampaikan kepada lembaga nih, untuk arsip lembaga itu harus punya daftar hadir siswa ya, absen siswa, rapot siswa, ijazah siswa harus ada di lembaga PKBM masing-masing dari tahun berdirinya PKBM tersebut. Itu guna untuk apa? Itu harus benar-benar dijaga dari api, takutnya kebakaran kan gitu di lembaganya, dari banjir, air ya kan, dari angin, takutnya kita nggak tahu ke depannya. Contoh kemarin ada peserta yang ikut menjadi dewan, otomatis dia itu dari lawannya itu adalah untuk mengecek dokumen-dokumen yang itu sebelumnya, dokumen tahun berapa, 2012, ngecek ke dinas, pasti ngecek juga ke lembaga. Itu kalau memang tidak ada, siapa yang disalahkan kan gitu, pasti lembaga juga dan dinas juga disalahkan. Mohon kiranya ini kerjasama bersama agar dokumen itu harus benar-benar dijaga gitu. Ini arahan dari Pak Kasih dan Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan memang di posisi kita di bidang kita gitu. Memang di Dinas Pendidikan itu ada 3 kasih ya, ada kasih peserta didik, ada kasih kurikulum, ada kasih sarpras. Kebetulan memang untuk terkait asesmen ini ada di kurikulum itu, terkait masalah ijazah segala macam itu ya. Mohon kiranya kalau memang kurang jelas ataupun ada pertanyaan ditanyakan saja, nanti insya Allah kalau memang bisa saya jawab itu. Yang penting saya sudah menyampaikan tugas saya sudah meng-share ya sistem ataupun bio assessment, terus juga PD datanya, terus juga masalah teknisnya. Nanti teknisnya nanti saya bantu juga itu. Mungkin kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya nggak apa-apa, terkait masalah teknis assessment.